Halo semuanya, berjumpa dengan saya Eka di channel Bismart. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kalkulasi sebuah menu. Kali ini contoh kalkulasi yang akan saya bagikan adalah cara membuat kalkulasi minuman seperti jus dan milkshake. Seperti yang sudah kita lihat di sini adalah nama barang yang akan saya gunakan untuk menu saya. Berikutnya ada harga per unit dan harga per kemasan. Jadi untuk harga per unitnya itu adalah harga yang akan saya jadikan acuan untuk membuat sebuah kalkulasi. Pada harga per kemasan ini, kenapa saya isikan? Karena ada beberapa item yang dijualnya itu dengan harga per kemasan. Contohnya adalah susu kental manis dan air galon. Saya contohkan di sini susu kental manis itu kemasannya adalah 500 gram dan harga per kemasannya adalah 17.000. Jadi saya harus mencari harga per kilonya, yaitu 17.000 dibagi dengan 500 gram, maka akan ketemu 34.000. Jadi harga 34.000 inilah yang nanti akan saya jadikan acuan untuk membuat kalkulasi menu saya. Begitu juga dengan air galon. Karena kalau kita beli air galon itu tidak dihitungnya harga per liter, tetapi harga per galon. Sehingga saya harus mencari harga per liternya terlebih dahulu untuk membuat sebuah kalkulasi. Oke, setelah kita mencatatkan nama produk dan harganya, kemudian kita harus mencatatkan resipinya. Di sini saya contohkan, ini adalah resipi yang saya buat. Semisal pada jus mangga. Pada jus mangga ini bahannya adalah mangga, air, gula, ice crust, susu kental manis, dan kita juga menggunakan gelas. Dalam satu resipi, mangganya itu kita menggunakan 100 gram. Kemudian airnya kita gunakan 100 ml. Kemudian gulanya kita pakai 15 gram. Ice crustnya kita pakai 20 gram. Susu kental manisnya kita pakai 10 gram. Dan gelasnya 1 pieces. Setelah kita mencatatkan resipinya, nama barang beserta takarannya, berikutnya kita akan membuat kalkulasinya. Contohnya jus. Ini adalah contoh pembuatan kalkulasi saya. Semisal pada jus mangga. Ya, di sini ini adalah nama barang dan takaran yang kita gunakan sesuai dengan yang di resipinya tadi, sesuai yang di sini. Berikutnya harga. Harga ini kita akan ambil data dari persediaan. Jadi ini adalah harganya. Untuk mengambil data dari persediaan, saya hanya akan menggunakan sama dengan. Jadi ini sangat simpel ya sebenarnya. Sama dengan kita ke persediaan ini yang kita cari adalah harga dari mangga. Langsung kita ke persediaan. Kita pilih mangga. Harganya. Oke. Maka akan muncul harga mangga di sini. Begitu juga dengan air, gula, ice crust, susu kental manis, dan gelas. Kita akan menggunakan fungsi sama dengan. Air, gula, ice crust, susu kental manis, gelas. Baik. Harga sudah kita isi. Yang berikutnya adalah total harga. Jadi total harga ini adalah perkalian dari takaran dikalikan dengan harga. Oke. Kalau sudah, kita tinggal kopikan rumusnya.
Di sini saya sedikit jelaskan. Jadi dalam satu menu jus mangga, dalam satu gelas itu kita menggunakan mangga seharga 4.500, airnya Rp100, gula Rp210, ice crustnya Rp240, susu kental manis Rp340, dan gelasnya Rp500. Kita akan isikan modal. Nah, pada modal ini adalah total dari total harga. Jadi ini adalah modal yang kita gunakan untuk satu resipi dalam satu gelas. Kita gunakan fungsi sum. Kita blok data, kurung tutup. Jadi ini adalah modal dalam satu gelas yang kita jual. Ini adalah modalnya. Apalagi kalau misalnya dalam sebuah menu itu teman-teman ada garnisnya, itu juga bisa diisikan. Itu juga akan mempengaruhi nilai modal dan tentu saja akan sangat mempengaruhi nilai costing. Jadi nanti berapa persen sih costnya kita, itu sangat pengaruh. Jadi kalau untuk lebih mendetail, teman-teman bisa mengisikan garnisnya, nilai garnisnya, misal itu opsional aja. Misalnya teman-teman hitung globalnya untuk garnis itu dihargai berapa, misalnya dihargai Rp1.000 gitu. Jadi teman-teman tinggal menambahkan saja di sini garnis satu Rp1.000 gitu. Oke, saya contohkan saja misalnya biar lebih gampang. Semisal di sini ada garnis, ya garnis satu saja, misalnya ini sudah tercakup cherry, astor, dan daun mint gitu. Misal garnis itu kita hargai dengan Rp1.000. Ini di sini kita tuliskan 1.000, dan pipet gitu. Misalnya teman-teman isikan misalnya kita cas juga dengan harga pipet. Pipet satu pieces kita hargai Rp50 sajalah gitu misalnya. Maka kita tinggal kopikan saja rumusnya ini ke bawah. Kita rubah rumusnya ini jadi D11. Oke. Maka modal yang akan kita gunakan adalah setotal 6.940. Berikutnya harga jual. Semisal kita ingin menjual harga jusnya ini di harga 25 aja misalnya. Ya, untuk mendapatkan nilai cost-nya ini, untuk mendapatkan nilai cost 28% ini adalah pembagian dari modal yang dibagikan dengan harga jual, maka akan ketemu nilai costingnya, yaitu 28%. Jadi semakin kecil cost yang kita peroleh, maka akan semakin besar keuntungan. Jadi berapa nilai keuntungan per gelasnya? Itu adalah harga jual dikurangi dengan modal. Jadi keuntungan untuk satu gelas jus yang akan kita jual itu adalah 18.000. Itu kalau kita jualnya dengan harga 25.000. Misalnya terlalu mahal, Mbak. Oke, kita jual dengan harga 20.000 misalnya. Nah, di sini nilai cost-nya naik 35%. Yang tadinya 28%, di sini 35%. Dan nilai keuntungannya pun turun. Ya, jadi semakin kecil nilai cost-nya, akan semakin besar keuntungannya. Cost ini juga berpengaruh dengan harga beli. Ya, jadi harga produk yang kita beli itu juga sangat mempengaruhi nilai cost-nya. Oke, ini adalah contoh kalkulasi jus. Kemudian saya akan memberikan contoh kalkulasi milkshake. Ya, jadi tampilannya sama seperti jus dan caranya pun juga sama, hanya beda di bahannya saja. Oke, di sini misal saya tambahkan juga seperti tadi itu ada garnis, ada pipet. Saya kopikan saja dari sini. Oke, misal segini.
Untuk narik harganya kita juga sama seperti yang kita lakukan pada jus, yaitu kita hanya menggunakan sama dengan. Kemudian kita ke persediaan, kita cari harga pisang. Sama susu ultra, berikutnya gula, es krim, es krus, gelas. Oke. Harga sudah kita isikan, berikutnya kita isikan total harga. Oke, jika sudah, kita kopikan rumusnya ke bawah. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan pada jus tadi. Berikutnya kita isikan modal. Modal itu sama dengan sum kurung buka, kita blok data, kurung tutup, enter. Jadi ini adalah nilai modal yang kita gunakan untuk satu resipi banana milkshake. Berikutnya harga jual. Kita akan menjual banana milkshake itu senilai berapa? Semisal saya mau jualnya senilai 30.000. Ya, maka cost yang akan kita dapatkan adalah 39%. Lalu berapa sih keuntungannya kalau kita jual di harga 30.000? Keuntungan yang kita dapatkan adalah senilai 18.000. Oke, jadi ini adalah contoh kalkulasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Berikutnya catatan yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Untuk membuat kalkulasi menu saya ini, produk yang saya gunakan adalah buah frozen. Jadi untuk semua buah yang sudah saya catatkan di sini, jadi untuk semua buah yang saya gunakan ini adalah jenis buah frozen. Jadi harga yang sudah saya dapatkan di sini adalah harga bersihnya. Kalau semisal teman-teman menggunakan buah fresh, itu bisa. Dan cara untuk memasukkan harga itu saran dari saya, tambahkan dia 40% dari harga beli. Karena kalau kita menggunakan buah fresh, kita juga harus memperhitungkan spoilnya. Contoh, kita harus memperhitungkan juga nilai kulit yang terbuang karena dikupas. Berikutnya kita juga harus memperhitungkan nilai dari bijinya atau batunya. Dan yang terakhir kita juga harus memperhitungkan nilai dari spoil karena busuk. Ya, jadi saran dari saya, kalau semisal teman-teman menggunakan buah fresh, tambahkan dia 40% dari harga beli. Saya contohkan, semisal teman-teman membeli buah mangga itu di harga 15.000 per kilo, misalnya 15.000. Jadi kalau untuk membuat kalkulasi, jangan yang 15.000 ini teman-teman jadikan acuan. Nanti akan semakin tinggi nilai cost-nya karena 15.000 ini adalah buah yang masih utuh, yang belum terkupas. Jadi teman-teman harus tambahkan dia 40%. 40% dari 15.000 adalah 6.000. Jadi 15.000 ditambah dengan 6.000 ini adalah harga yang akan kita gunakan untuk membuat kalkulasinya. Kita menggunakan buah frozen, itu adalah buah yang sudah siap pakai. Jadi tinggal kita proses saja. Kalau teman-teman menggunakan buah fresh, saran dari saya tambahkan 40% dari harga beli untuk menghitung sebuah kalkulasinya. Jadi itu akan sangat meminimalkan kerugian ketika kita mengalami banyak spoil. Oke, ini adalah tutorial yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih.